Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk rekan-rekan media di sini dari Polresta Tanjung Pinang akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan penangkapan narkoba dan pencurian mobil. Untuk yang pertama kita dari penangkapan narkoba dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolresta Tanjung Pinang. Mohon izin. Terima kasih rekan-rekan. Ya rekan-rekan, dalam 1 bulan ini ya kita sudah mengamankan 4 tersangka dalam kasus narkoba. Jadi dari 4 tersangka ini diamankan berbentuk plastik sekitar 219,75 gram. Ini dia, ini ya, sabu-sabu. Kemudian ditambah sekitar 500 gram. Ini 500 gram. Ini 500 gram ya. Ini yang 200. 200. Dan ini 500 gram ya. Ini semua kerjasama dengan pihak lapas. Di sini ada juga kita datangkan ya. Jadi kita kerjasama, ada informasi, kemudian kita telusuri, akhirnya kita bisa amankan atas kerjasama juga dari lapas, memberikan informasi dan dukungan bersama Polresta Tanjung Pinang. Jadi untuk barang bukti tadi sudah saya sampaikan, ada narkoba, kemudian ada dompet kecil warna hitam, 1 unit handphone merek Oppo, dan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Xion. Jadi tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu menjual, membeli, atau menjadi perantara, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyediakan, melakukan percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotik yang beratnya melebihi dari 5 gram seperti dimaksud dalam pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2. Ancaman pidananya 6 tahun, maksimal 20 tahun atau pidana mati. Demikian rekan-rekan, ada pertanyaan? Kronologis penangkapan, Pak? Jadi 217 ditambah 500 jadi 719,75 gram. Jadi hampir 1 kilo ya? 34 kilo. 34 kilo. Kronologis penangkapannya gimana, Pak? Pak dari Belakang boleh ini kan kronologis penangkapannya dan bagaimana bisa pengungkapan sampai ke lapas. Oke. Kasat narkoba. Baik, langsung saja saya bacakan. Terima kasih, mohon izin Bapak Kapolres dan perwakilan dari Kalapas. Jadi untuk rekan-rekan media, pengungkapan ini adalah keberhasilan bersama, bersinergi antara kami Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dibantu dan bekerja sama dengan pihak lapas kelas 2A Tanjung Pinang, lapas depan. Jadi untuk kronologisnya, yang pertama, jadi ini ada 2 kasus di 2 lokasi, yaitu yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21 WIB di sebuah ruko Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu, Kota Piring. Telah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang perempuan dengan inisial TA dan MS dan 1 orang laki-laki dengan inisial TN. Kemudian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan sebuah gang yang terletak di Jalan DI Panjaitan, kilometer 7, Kota Tanjung Pinang. Telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan inisial DP. Jadi ini pengembangannya. Untuk yang pertama itulah yang disebutkan Bapak Kapolres tadi, kita temukan barang bukti kurang lebih 2 ons. Kemudian pengembangannya pada hari Selasa sekitar setengah kilo. Adapun kronologis yaitu pada hari Senin 16 Mei 2022 Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang memiliki narkotika jenis sabu
Kemudian dilakukan upaya penangkapan di sebuah ruko Jalan Kijang Lama, Kota Tanjung Pinang, dan berhasil diamankan 3 orang pelaku tindak pidana narkotika, yaitu sudah berderet 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian dengan disaksikan oleh security setempat, kami melakukan penggeledahan, ditemukan dari ruko tersebut 18 paket diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total kurang lebih 219,75 gram yang di sebelah kanan Bapak Kapolres. Dan pada saat diinterogasi, tersangka TA, perempuan TA, mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang narapidana yang berada di Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang dengan inisial F. Kemudian tersangka dijanjikan diupah oleh narapidana tersebut sebesar 10 juta rupiah. Jadi peranan dari TN ini, kalau bahasa kami, yaitu sebagai posisi orang gudang yang menyimpan barang bukti narkotika milik dari Sinapi, dan selanjutnya menunggu arahan dari Sinapi akan diapakan barang tersebut. Kemudian selanjutnya terkait permasalahan keterlibatan Napi F, kami mendapatkan informasi dari tersangka TA bahwa masih ada narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Napi F yang akan diberikan kepada tersangka TA. Jadi kami mendapat informasi mau turun lagi barang 0,5 kilo. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dengan cara pemancingan, penyamaran, observasi, dan surveillance, dan dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan inisial DP, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 di pinggir jalan sebuah gang yang terletak di Jalan DI Panjaitan. Kemudian pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap tersangka DP, kami temukan sebanyak 2 paket sedang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan kantong teh Cina warna kuning dengan total berat sekitar 500 gram yang 2 bungkusan besar. Itu kami temukan di Jalan di Panjaitan sehari setelah tertangkapnya TA di sebuah ruko. Pada saat diinterogasi, tersangka DP mengakui bahwa barang bukti tersebut atas perintah dari seorang napi berinisial F. Jadi yang TKP pertama dan TKP yang kedua napinya sama dengan inisial F. Setelah kami menerima keterangan dan petunjuk tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Tanjung Pinang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap narapidana tersebut yang dilakukan oleh pihak sipir lapas di kamar di tempat napi tersebut ditempatkan. Selanjutnya pihak lapas menemukan dari hasil penggeledahan tersebut alat komunikasi yang diduga digunakan oleh sang napi berhubungan dengan orang-orangnya di luar lapas, yaitu berupa 1 buah handphone merek Samsung Galaxy A12 warna putih beserta kartu di dalamnya. Dari keseluruhan tersangka yang kami amankan, 4 orang kami bawa ke Polres. Kemudian 1 orang untuk napi lapas itu tetap diamankan oleh lapas karena sedang menjalani hukuman. Namun yang bersangkutan kami jadikan tersangka. Kami dalam kasus ini masih terus melakukan pengembangan. Apakah ada dugaan keterlibatan orang-orang lainnya, itu masih tetap kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun barang bukti terhadap tersangka TA untuk sabu 4 paket sedang, kemudian 1 buah kantong plastik bening bertuliskan 888 berisikan narkotika, 6 paket diduga narkotika yang dibungkus plastik transparan, dan bukti-bukti petunjuk pendukung lainnya. Terhadap MS, 1 paket diduga narkotika jenis sabu dan bukti-bukti petunjuk lainnya. Kemudian terhadap TN, 6 paket diduga narkotika jenis sabu beserta bukti-bukti petunjuk lainnya. Kemudian untuk pengembangan terhadap tersangka DP, 2 paket sedang dengan berat kurang lebih 500 gram beserta bukti-bukti petunjuk lainnya. Kemudian terhadap narapidana F, barang bukti yang kami amankan yaitu alat komunikasi berupa 1 buah handphone.
Adapun keseluruhan tersangka berdasarkan undang-undang yang disebutkan tadi, ancaman pidananya yaitu paling singkat 6 tahun dan maksimal 20 tahun dan atau pidana mati. Jadi sekian kronologisnya, nanti untuk lembaran konferensi persnya bisa rekan-rekan mintakan di Humas. Pak, Ya. 3 tersangka ini kok bisa kenal DP dari bagaimana? Seperti apa ceritanya? 3 tersangka awal yang Kenal sama F, Ya. napi lapas. Nah, jadi sebenarnya yang intens berhubungan dengan sang napi adalah tersangka TN. Jadi si TN inilah yang sebenarnya berhubungan dengan si napi. Adapun yang laki-lakinya itu menyediakan tempat ruko sebagai tempat yang digunakan untuk gudang menyimpan narkotika milik dari narapidana tersebut. Adapun proses tata cara masuk barang itu dan keluarnya itu tetap dikendalikan oleh si napi, oknum napi ya, oknum napi. Apa sebelumnya napi juga Pak atau gimana? Bisa kenal Mereka Ah. mereka belum pernah menjalani hukuman, Ah. cuman ada hubungan. Pak, itu berarti barangnya si F ya? Iya, Semuanya? iya. Jadi semua itu barangnya si F. Nah, jadi ini rekan-rekan, pada kesempatan ini juga karena ini adalah kolaborasi, kami bersinergi dengan pihak lapas karena tanpa bantuan dari sipir lapas kami tidak akan mungkin bisa mengungkap siapa pengendalinya dari dalam lapas, yaitu oknum napi tersebut. Karena memang mungkin kita mendengar ada informasi, oh ini diduga dikendalikan dari dalam. Tapi yang terpenting untuk pembuktian tindak pidananya adalah apakah bisa kita menemukan alat bukti, yaitu berupa alat komunikasi yang digunakan oleh si napi berhubungan dengan rekan-rekannya yang di luar. Nah itu kami terus terang mengapresiasi rekan-rekan dari pihak lapas yang sudah ikut andil yang sebesar-besarnya membantu kami untuk mengungkap. Pada kesempatan ini kita berikan kesempatan juga kepada KPLP Lapas kelas 2A untuk sedikit memberikan statement. Silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolres beserta jajaran. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Pinang karena kesibukan beliau di luar kota sehingga diberikan ke saya untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya pada kesempatan ini sesuai dengan perintah Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan perintah harian dan sabrata Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Irjen Pol Reinhard Sitohang, salah satu poinnya adalah melaksanakan sinergitas dengan aparat penegak hukum. Makanya kami Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang akan senantiasa membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Tanjung Pinang, khususnya Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk tindakan si F ini apa Pak dari kita dari lapas? Saya. Pak, Kan udah. kalau barang bukti yang diperoleh dari F ini dari mana Pak? Kan dia di lapas tuh sementara saat ini. Barang bukti dari mana? Diperoleh. Masih dalam lidik. Jadi jangan dikejar terus lah. Enggak gini rekan-rekan, informasi yang kita berikan ini masih lidik terus. Jadi kalau kita sampaikan detailnya nanti, narkoba ini paranoidnya berlipat kali ganda dari kita. Jadi rekan-rekan sampaikan aja dan nanti untuk secara umum asumsi masyarakat ya. Yang penting ke rekan-rekan agar tahu ini harus diberitakan ke masyarakat bahwa kita fight untuk narkoba gitu ya. Jadi sinergitas kerjasama sama lapas sudah terlaksana. Jadi segala cara dilakukan pelaku tersangka. Polisi juga manusia, sipir juga manusia. Ada sedikit celah mereka manfaatkan. Maksudnya tuh apa ya? Cara-cara segala cara coba mereka, tetapi beribu cara juga kita mengantisipasi. Ya, seperti itu. Akhirnya dapat. Jadi untuk pengembangan ini masih berlanjut ya. Ada nama-nama yang sudah kita ini, tapi kecurigaannya mereka besar, tapi tidak bisa kita sampaikan untuk asumsi publik, masih pengembangan.
Nanti akan ditunggu seri berikutnya akan lebih besar dari itu. Izin Pak. Jadi untuk F ini sebenarnya sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Kasus sebelumnya yang kami tangani itu pengembangan ke lapas itu orang yang sama, si F juga, si napi F ini. Jadi ini untuk pengembangan ini F berarti udah kena 2 kali. Pertama dia masuk kasus narkotika, kemudian kami melakukan penangkapan tahun kemarin, pengembangan ke lapas, ternyata si F juga. Hanya pada saat itu posisi F masih di lapas belakang. Dia kena juga dan dia udah inkrah juga, udah mendapat putusan. Nah sekarang dia berulah lagi, kami lakukan penangkapan, pengembangan ke dia lagi. Gitu. 3 kali ya Pak ya? Ya kalau dihitung ini udah yang. Berarti dia enak Pak di sana Pak, bebas makan gratis Pak. Ya. Dan kami pada saat melakukan pengembangan itu benar-benar dibantu oleh pihak sipir. Karena pihak sipir lah yang berusaha menggeledah mencari barang bukti berupa handphone. Kalau seandainya handphone itu tidak ketemu, ya kami akan kesulitan dalam pembuktian terhadap si F-nya. Oke rekan-rekan? Mantap? Jangan dikejar ya. Lagi pengembangan ya, kita sinergitas ya. Coba bayangin, ini hampir 1 kilo loh ya, 700 berapa gram tuh bisa kita gagalkan. Kalau dituangkan jadikan uang berapa? Kami tidak menghitung uang karena takutnya pelaku-pelaku itu tergiur. Iya. Kayak dalam kasar ya Pak. Padahal kita bisa. Tapi bisa kita sampaikan di sini, kalau ini tersebar, Nah ya. Sudah bisa ribuan orang ribuan anak-anak muda, kita selamatkan. kemudian orang-orang Tanjung Pinang kena ini loh, karena ini bisa merusak otak, ya, bisa edik. Kalau nggak pakai ini, malas kerja, hancur. Jadi rekan-rekan, doakan kita ya, berikan masukan atau kepada masyarakat bahwa seluruhnya tim FKBD maupun Forkopimda maupun aparat kerjasama untuk mengungkap Tanjung Pinang bersih atas narkoba. Ya, rekan-rekan bisa? Dan ini akan terus berlanjut. Berarti bertahap, bertingkat dan berlanjut akan terus kita ini. Oke ya? Ini Pak. Kalau Pak. Belum. Next. Ada. Tuh. Tangan, ya. Nanti bisa ditanya silakan. Jadi kronologisnya rekan-rekan, pada hari Minggu tanggal 15 tahun 2022, 15 Mei, ya, bertempat di cucian mobil Jalan Hanjoyo Putro, kilometer 9, Tanjung Pinang. Pelapor bersama istri pergi ke tempat cucian mobil. Kemudian menitipkan cucian pada tanggal 5 Mei tersebut dan diterima langsung oleh pemilik cucian, Saudara T. Sampai di cucian mobil, pelapor bertemu Saudara R, menanyakan mobil yang pelapor titipkan. Kemudian Saudara R bertanya kepada Saudara A, di mana mobil Suzuki RW 415F over. Warna biru yang dititipkan oleh pelapor. Kemudian Saudara A memberitahu bahwa mobil tersebut sudah tidak ada sejak tanggal 11 Mei 2022. Kemudian Saudara A menghubungi Saudara AN dan tidak lama kemudian Saudara AN datang menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada barangnya. Kemudian pelapor menganggap bahwa hilangnya mobil Suzuki tersebut warna biru mengira bahwa mereka yang menggelapkan, sehingga membuat pelaporan dengan kerugian 90 juta. Nah, setelah kami menerima pelaporan dari korban, kemudian anggota Resim Polsek, yaitu Polsek Tanjung Pinang Timur, melakukan penyelidikan, kemudian melakukan interogasi ke karyawan yang kita curigai cucian mobil tersebut, sehingga mendapat informasi langsung menuju ke arah kilometer 16 mengadakan penangkapan terhadap terduga
dan didapatlah mobil Suzuki ini. Ya. Tersangka inisial LN. Jadi persangkakan tindak pidana 363 KUHP, 7 tahun penjara. Demikian rekan-rekan, ada pertanyaan? Cukup ya? Jelas ya? Jelas ya? Ini mobil ada di Polsek Tanjung Pinang Timur, jadi tidak bisa kita hadirkan ke sini karena mengingat tempat dan lokasi. Nah, informasi kepada masyarakat ya, siapapun itu, kalau tidak kenal, sekalipun itu mempunyai usaha seperti penitipan, jangan sekali-sekali menitipkan, ya, jangan sekali-kali menitipkan, jangan sekali-sekali menitip. Jadi kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Waspada. Jadi kesempatan ada karena masyarakat sendiri yang menciptakan, sehingga timbul niat. Ya, tapi tetap sekalipun masyarakat punya masalah, kita akan tetap beri jalan keluar. Demikian rekan? Cukup? Pak, berarti dia dititipkan kemudian bukannya ini malah diambil dia Pak? Diambil. Ya. Jadi dititipkan untuk nyuci, tapi dia bawa. Pak, mobil itu digunakan untuk keperluan atau untuk dijual atau bagaimana? Untung aja belum dijual. Oh, belum dijual ya? Iya. Masih dipakai sendiri ya? Pakai sendiri Pak. Pakai RJ lah. Pribadi. Nah. Oke, ada wawancara TSK? Boleh. Nah, kita kasih waktu cepat. Oke. Dan narkoba Pak? Dari sini aja. Kasih waktu sebentar ya. Yang komunikasi sama napi Pak. Yang komunikasi sama napi, Yang TR yang komunikasi sama napi siapa? ini TA. sudah lama hubungan. Pak, tangan Pak. Hah? Sudah lama hubungan. Mundur. Sudah berapa lama? Awal tahun. Kenal napi dari mana? Oh Mas. Pesan makan. Berapa kali komunikasi? Nggak ingat lagi. Saking layangnya. Terus napi kok kalau pesan makan? Berarti pesan makan. Pesan makan gimana? Tahun ini dari awal tahun sampai sekarang sudah berapa banyak upah yang diterima dari penjualan ini Pak? Sudah berapa banyak? Ada sebulan 50. Udah berapa kali Mbak? Ada iming-iming apa yang dikasihkan? Apa digunakan untuk apa, Pak? Ada iming-iming uang tak? Sudah ada yang diterima uangnya. Berapa Kak? Janjinya berapa? 3 Janji 10. Jadinya 10, baru terima 3. Digunakan uang untuk apa Kak uangnya? Keperluan sehari-hari. Udah berkeluarga ya Kak? Pak pakai juga. Berapa anak, Kak? Pak awalnya Kenapa berani? Kebutuhan itu. dan makan maksudnya Mbak kerjanya jual makan di mana? Di telepon, di lapas atau di mana? Berarti punya warung makan ya? Teman. Terus kok berani ngambil kuncinya tuh? Jadi Pada saat itu kondisinya tergantung dekat tembok. tergantung dekat tembok. Terus kamu ambil. Dan saat itu saya tinggalkan area pasien di rumah terus tidak Ada niat mau dijual loh? ada untuk dipakai itu. Bang, apa timbul niat mau ngambil mobil itu? Gaya-gayaan nih, Pak. Buat cewek ya? Itu jalan-jalan. Balap-balap los, jelek-jelek. Kamu tahu tuh kesalahan? Tahu. Kenapa dilakukan? Ada kesempatan. Kuncinya nongol di situ. Ya, yang saya lihat kondisi tergantung di Itu habis dicuci dulu atau sebelum dicuci? sudah. Udah cuci ya? Tinggal mau ngasihkan ke pemilik, tapi kamu ambil cucinya. Ya, Abang ini pekerja di tempat cuci itu atau bukan Bang? ya. Kamu kerja di situ?
Udah lama Pak. Udah berapa lama bang? Saya kurang lebih ya seminggu boleh baru masuk. Oh, berarti pekerja lepas. Ya, selagi banyak cucian kamu datang itu bantu. Selagi kosong kamu kontrol. Untuk gaya-gayaan aja Pak. Iya. Enak lah gaya-gayaan kedua orang. Untuk press release hari ini yaitu penangkapan narkoba yang masih berjalan secara kontinu ya. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan awal 217 gram, kemudian berlanjut ditambah 500 gram jadi sekitar 719 gram, hampir 1 kilo. Ini berawal dari seorang perempuan yang dipesanin makanan oleh napi melalui telepon. Kemudian terbinalah hubungan. Awalnya pesan makanan, diantarkan makanan, kemudian timbul kepercayaan dan ketepatan perempuan ini butuh kehidupan sehari-hari, dia terdesak dan dipercaya juga oleh si napi. Akhirnya mulailah diberikan trik-trik untuk bagaimana dia menerima order dari temannya, sehingga terjalinlah suatu hubungan sampai kepada pemesanan narkoba. Untuk upahnya Ya, berapa yang diterima dia Pak? untuk upah sampai berapa dia kenang Januari itu baru dia terima sekitar 3 juta. Total upah yang dia terima seharusnya Pak? Seharusnya 10 juta. Oke. Jadi akan terus kita kembangkan rekan-rekan karena juga kerjasama dengan pihak sipir ya. Jadi 1000 cara mereka berbuat ya, tapi 1000 cara juga kita akan antisipasi. Untuk CF ini akan ada kita lakukan pemeriksaan. CF Untuk CF ini ada kita lakukan pemeriksaan nanti si napi. ada terus ya. Akan kita minta keterangan nanti, kita izin dari sipir untuk ini. Cuma memang ada teknik kita nanti supaya dia mau terbuka. Oke. Karena besar dari dia. Sip. Mobil sedikit habis.